Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta. Pagi ini hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023. Pagi ini sekitar pukul 6.43. Kita akan mencoba kembali sesuatu yang baru di Jakarta, yaitu LRT Jabodebek. Kabarnya untuk hari kedua untuk pengoperasian LRT Jabodebek dimulai pukul 6, lalu tutup hingga pukul 18 ya. Kemarin sempat beroperasi namun dari pukul 2 hingga pukul 6 sore. Nah, kita intip ya. Ini pemandangan ke LRT Jabodebek dari tempat saya menginap malam tadi, teman-teman. Suasana jalan di depan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta sudah cukup ramai ya, teman-teman. Pukul 6.45. Nah, stasiun terdekat dari tempat saya menginap adalah stasiun Pancoran, berada di sebelah kanan saya. Ini Jalan Gatot Subroto, di depan ada Kementerian Perindustrian. Lalu di sebelah kiri ada Bulog, dan tidak jauh dari sini adalah yang sempat heboh adalah Longspan Kuningan atau Longspan Gatot Subroto. Ayo kita coba. Sempat kemarin saya mencoba di rute Duku Atas Harjamukti, Cibubur ya, dan sebaliknya. Pagi ini coba kita tes dengan rute yang lain ya, teman-teman, kalau bisa ya. Namun saya lihat belum ada LRT yang melintas di depan hotel tempat saya menginap. Nanti kita coba cek di luar ya. Sudah ada pemandangan barangkali yang beroperasi di pagi ini, LRT Jabodebek. Nah, teman-teman, ada sepeda, mungkin bisa dipakai ya. Kalau ini dipakai untuk kemana, Pak? Ya. Ini dipakai untuk kemana? Kalau ini dia paling untuk khusus tamu hotel aja. Tamu. Oh gitu. Ya. Putar-putar di sekitar sini atau gimana? Bisa keluar nggak apa-apa. Oh gitu. Tuh nanti kita ada prosedurnya, kita ada tulis untuk checklistnya. Oh baik. Jadi nanti juga paling dari tamu meninggalkan KTP atau ID card sih biasanya. Oh Jadi baik kita baik. sertakan. Baik. Emang khusus tamu itu selain Boleh. itu nggak bisa. Baik, besok saya coba deh. Saya coba LRT dulu. Makasih Pak. Selamat pagi Pak. Halo teman-teman. Nah, ternyata ada sepeda ya yang bisa dipakai untuk keliling-keliling sekitar hotel. Cukup meninggalkan ID card, teman-teman. Oke, kalau gitu kita coba keluar ya, mencoba LRT Jabodebek yang berada di sekitar Gatot Subroto. Kita coba rute pendek dulu, teman-teman, yaitu ke Duku Atas. Namun kita agak jalan kaki kalau tidak salah, cukup sekitar mungkin 100 meter, 200 meter ke arah timur, di mana ada stasiun LRT Jabodebek Pancoran ya, teman-teman. Nah ini teman-teman, suasana pagi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta sudah cukup ramai, teman-teman. Luar biasa kesibukan di Jakarta. Nah itu sudah ada, teman-teman, LRT Jabodebek dari arah timur yang mengarah ke Duku Atas, teman-teman. Selepas dari stasiun Pancoran ya, teman-teman. Ada suara gemuruh di atas. Nah teman-teman, ini pemandangan di sebelah barat ada Longspan-nya, teman-teman. Kita coba intip ya perlintasannya seperti apa pada saat melintas di Longspan LRT Jabodebek. Sudah ramai sekali, teman-teman. Pak polisi sedang mengatur
lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto, teman-teman. Jadi coba kita intip dulu penampakan di sekitar Longspan, teman-teman. Nah, itu dia, ada lintasan KA, lintasan LRT Jabodebek yang memang terjadi perlambatan yang cukup signifikan ya teman-teman di sekitar Longspan tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ada LRT Jabodebek yang cukup melambat di rute tersebut di jembatan Melengkung yang kurang lebih panjangnya sekitar 148 meter dari sisi kiri Jalan Gatot Subroto ke arah median jalan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Baik teman-teman, demikian intro untuk perjalanan hari ini. Berat FM berada di Jakarta. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan berkegiatan. Semoga hari ini sukses untuk kita semua teman-teman. Penampakan dari Transjakarta warna pink ini khusus untuk pelanggan wanita ya teman-teman, dengan driver juga wanita. Ada 13D Puri Beta Duku Atas. Jadi Puri Beta menggunakan rute layang teman-teman, yaitu Mampang Ciledug ya teman-teman, yang berada di belakang Mercure Hotel. Jadi jalan layang nontol teman-teman, yang ujungnya berada di sekitar Mercure Hotel ini di belakang. Nah ini teman-teman, ujung dari jalan layang nontol dari Mampang menuju ke atau tendean ya teman-teman, ke arah Puri Beta dan Ciledug. Ya, kita menyeberang untuk mengakses ke LRT Jabodebek teman-teman, yang merupakan hari kedua pengoperasian LRT Jabodebek untuk umum secara komersial ya teman-teman. Walaupun untuk tarif atau fare-nya masih flat, yaitu tidak tergantung jarak, sebesar Rp5.000 hingga akhir September 2023. Nah, setelah bulan September berakhir, dijadwalkan akan menjadi rute komersial secara utuh karena menggunakan fare yang ditentukan berdasarkan jarak tempuh ya teman-teman. Untuk tarif dasarnya adalah Rp5.000 per 1 km pertama, dan dilanjutkan Rp700 per kilometer berikutnya. Jadi sesuai dengan jarak tempuh. Jarak tempuh terjauh tentu saja ada ke Harjamukti di Cibubur dan Jatimulya di Bekasi. Ini di atas jembatan dari arah Mampang teman-teman. Nah, agak jauh memang teman-teman dari hotel tempat saya menginap, mungkin sekitar 500 meter. Kita akan mengakses ke stasiun terdekat, yaitu stasiun Pancoran. Sementara stasiun di belakang saya yang mengarah ke Duku Atas adalah stasiun Kuningan yang berada di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Dan syukurnya di era kepemimpinan Pak Baswedan, jalur pedestrian di sekitar Jalan Gatot Subroto sudah cukup lebar teman-teman, dan penampakannya juga baik. Sudah ada area hijaunya, ada juga jalur pembatas hijaunya teman-teman. Di wilayah Jalan Gatot Subroto merupakan salah satu bagian dari ruas jalan yang terkena ganjil genap. Hari ini tanggal 29 Agustus merupakan berlaku plat nomor ganjil ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, rata-rata belakangnya adalah ganjil. Nah, di sepanjang jalan ini para tugas dari Pak Polisi hingga Dinas Perhubungan memantau dari pergerakan kendaraan untuk memfilter
kendaraan-kendaraan yang melewati jalur ini apakah sudah mematuhi ganjil genap atau tidak ya teman-teman. Ganjil genap berlaku untuk kendaraan roda 4 sejauh ini teman-teman ya. Sementara kendaraan roda 2 sejauh ini tidak diberlakukan. Padahal sebenarnya cukup masif juga penggunaan kendaraan bermotor roda 2 ya teman-teman. Yang mungkin bisa jadi lebih banyak populasinya dibanding kendaraan roda 4 yang beredar di Jakarta. Sudah banyak yang memantau, salah satunya juga ada drone teman-teman. Penampakan drone di atas jalan tol dan di jalan Gatot Subroto untuk jalan regulernya. Mobilitas pagi di Jakarta seperti hanya sore hari bisa kita lihat sendiri teman-teman ya. Ini di jalan Gatot Subroto reguler dari arah timur ke barat sangat-sangat padat. Demikian juga di jalan tol ramai lancar teman-teman. Nah, di belakangan Jakarta sempat disorot ya teman-teman terkait dengan polusi udara dan kemacetan yang cukup akut dan konsisten di level merah teman-teman. Diketahui bahwa populasi kendaraan di Jakarta kabarnya adalah sekitar 21 sampai 24 juta kendaraan ya teman-teman. Yang sebagian besarnya adalah kendaraan roda 2. Kalau tidak salah sekitar mungkin 18 juta. Sementara sisanya adalah kendaraan roda 4. Jadi agak mungkin sepertiga atau seperempat adalah kendaraan roda 4, sedangkan sisanya adalah kendaraan roda 2. Jadi meski yang berlaku adalah gage untuk kendaraan roda 4, sebenarnya porsi dari kendaraan roda 2 juga sudah sangat masif teman-teman ya, menyita sebagian besar dari jalan yang dipakai oleh masyarakat, oleh warga. Ada yang bersepeda teman-teman. Jadi fungsi dari infrastruktur yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta di era kepemimpinan Bapak Susatyo adalah penggunaan dari lajur sepeda ya teman-teman, yang diharapkan sebenarnya mendorong warga masyarakat terutama yang bertempat tinggal atau bertempat bekerjanya relatif dekat bisa menggunakan transportasi tersebut ya, selain dari berjalan kaki, bersepeda, dan yang agak berjauhan dengan tempat tinggal tentu saja adalah transportasi umum ya teman-teman. Penampakan jalur pedestrian untuk mengakses ke transportasi massal, salah satunya adalah LRT Jabodebek di sekitar tempat saya menginap, cukup baik teman-teman, sudah cukup lebar. Nah, ini penampakan dari jalur LRT dan cukup memudahkan untuk kita mengakses transportasi umum ya teman-teman. 9D Pasar Minggu menuju ke Tanah Abang. Nah teman-teman, kita sudah sampai di stasiun LRT Jabodebek Pancoran. Nah ini di atas, di bawahnya ada halte Transjakarta teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu kumpulan moda terutama untuk Transjakarta non BRT ya teman-teman. Jadi Transjakarta yang merapat di pinggir atau kiri ya teman-teman. Nah coba kita intip juga. Nah jadi ada stasiun LRT Pancoran dan ada halte BRT Pancoran Barat teman-teman. Ini pukul 6 sekitar lewat 50 menit teman-teman ya. Suasana di bawah dari stasiun LRT Jabodebek Pancoran dan halte Pancoran Barat. Selain akses lift untuk priority teman-teman, di stasiun Pancoran ada juga tangga teman-teman ya. Kalau saya lihat ada juga eskalator. Nah coba kita lihat ya. Nah ini penampakannya teman-teman.
Stasiun Pancoran. Kita coba akses ya dari arah timur menuju ke barat. Otomatis merespon teman-teman. Jadi sangat baik untuk saving energi ya teman-teman, penghematan energi. Jadi beroperasi eskalatornya ketika ada pengguna dan kemudian diam atau dorman ketika ditinggalkan oleh pengguna teman-teman. Nah ini teman-teman suasana di sekitar mesin tiket dan loket masuk untuk LRT. Tadi saya akses dari arah sebelah timur. Suasana gate atau pintu masuknya teman-teman, jadi ke duku atas ke sebelah kanan dan ke arah Harjamukti Jatimulya berada ke sebelah kiri. Masih cukup sepi teman-teman, mungkin sosialisasi juga perlu masif agar masyarakat membiasakan diri untuk merubah dari transportasi pribadi ke transportasi massal ya teman-teman. Kita mengakses ke peron 2 untuk duku atas. Tadi sudah disapa oleh mbaknya di pintu masuk, menanya mau kemana. Dan saya tanya, sudah cukup ramai? Menurut mbaknya lumayan ramai ya. Mudah-mudahan ya kesadaran masyarakat untuk memilih transportasi umum menjadi semakin masif ya teman-teman. Bagaimanapun kepedulian warga dibutuhkan untuk terciptanya langit biru Jakarta disebabkan oleh problem polusi. Salah satunya adalah transportasi massal yang menjadi solusinya teman-teman. Saya sudah berada di peron lantai 2. Kita akan naik ke duku atas. Kita ingin lihat sejauh mana keramaian. Wah, sudah cukup ramai teman-teman, cukup padat. Saya mengapresiasi bila mana terjadi migrasi, terutama bila mana tentu saja tarifnya sudah menyesuaikan dengan yang sebenarnya ya. Sejauh ini tarifnya adalah flat Rp5.000 hingga akhir September 2023 ya teman-teman. Melambat di sekitar Longspan Gatot Subroto menuju ke Kuningan teman-teman. Nah ini di Longspan yang berada di jalan Gatot Subroto di atas jalan tol dan jalan reguler teman-teman. Terasa ada gesekan dengan rel teman-teman karena cukup tajam belokannya. Ke sebelah kiri adalah ke arah Warung Buncit dan Mampang teman-teman. Nah ini penampakan Gatot Subroto. Ada perintah yang melintas juga dari arah sebaliknya. Ini sudah masuk ke Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Kita coba lihat akselerasinya seperti apa teman-teman. Nah cukup memulai akselerasi. Bagaimana Jakarta? Polusi masih cukup terlihat teman-teman ya di sela-sela pencakar langit. Kelihatan smoke menghitam. Ini Kementerian Kesehatan di HR Rasuna Said teman-teman.
memasuki stasiun Kuningan. Pintu yang akan dibuka berada di kanan. Kuningan. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Duku Atas. Saya menggunakan tangga untuk keluar dari peron beserta turun dari mezanin menuju ke lantai dasar. Nah, sehingga kita ada unsur olahraganya ya teman-teman. Nah, ini pemandangan di luar di bawah stasiun Duku Atas, stasiun Duku Atas maksud saya, yaitu Waduk Setiabudi Barat ya teman-teman. Salah satu fasilitas atau instalasi pengolahan limbah perkantoran di Jakarta yang paling besar terutama ya teman-teman. Kemudian ada juga di urutan kedua fasilitas instalasi pengolahan air limbah perkantoran berada di Kali Krukut, yaitu Val Krukut teman-teman, di samping Sungai Krukut atau Kali Krukut di sekitar Sampurna Strategik yang dibangun pada tahun 2021-2022 teman-teman ya, yang menjadi fasilitas acuan terutama untuk pengolahan limbah yang termutakhir ya teman-teman. Fasilitas di stasiun LRT ada bike rack teman-teman, sudah cukup baik untuk memfasilitasi para komuter yang menggunakan sepeda yang kemudian berlanjut transit menggunakan LRT Jabodebek. Ini saya mengarah ke halte Duku Atas 2 teman-teman, salah satu halte Transjakarta yang berada di sekitar Landmark Building. Ini pemandangan ke Serambi Temu Duku Atas yang mengarah ke stasiun KAI Sudirman. Suasana pukul 7.30 tanggal 29 Agustus 2023 menjelang perkantoran ya dimulai pada pukul 8 dan pukul 9 di stasiun KAI LRT Jabodebek. Nah, saya masih terus berjalan di bawah dari jalur LRT Jabodebek mengarah ke halte Duku Atas 2 yang merupakan halte BRT Transjakarta, diantaranya untuk rute 4 yaitu Duku Atas 2 mengarah ke Pulau Gadung ya teman-teman, dan Ragunan